Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Lestari dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Psikologi. Fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang bahasa adalah sebuah hal yang unik, pasalnya bahasa terus berkembang, serta di setiap belahan dunia tidak sinkron bahasanya. Di Indonesia, penggunaan bahasa yang beragam terus memperkaya variasi bahasa pada negeri ini. Pada perkembangannya, terdapat kenyataan penggunaan bahasa gaul atau bahasa prokem. Bahasa gaul merupakan bahasa terkenal yang umumnya dipergunakan sang generasi milenial, khususnya pada pelajar dan mahasiswa. Manusia menjadi pengguna bahasa tentunya seringkali menggunakan bahasa formal dan juga non-formal, tergantung konteks yang sedang dihadapi. Definisi bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi mengartikan bahasa menjadi sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Menurut Keraf, dalam Semara Pradipa pada tahun 2005 memberikan dua pengertian bahasa, yaitu pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai indera komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal yang bersifat arbitrer. Bahasa baku di setiap negara memiliki bahasa resmi masing-masing. Dalam bahasa Indonesia, bahasa resmi itu diklaim yaitu bahasa baku. Bahasa baku terdiri dari kata-kata baku merupakan kata-kata yang standar sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku. Didasarkan atas kajian berbagai ilmu, termasuk ilmu bahasa dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, bahasa baku adalah bahasa yang menjadi bahasa pokok, yang menjadi bahasa standar, dan acuan yang digunakan sehari-hari pada bahasa percakapan maupun bahasa tulisan. Bahasa baku yang lazim digunakan yaitu 1. Pembicaraan di depan umum, contohnya ceramah, presentasi, pidato, dan lain-lain. Yang kedua, wacana teknis, contohnya karangan ilmiah, laporan resmi, buku pelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, komunikasi resmi tertulis, yaitu contohnya surat menyurat resmi, pengumuman resmi, undang-undang, dan lain-lain. Bahasa gaul atau bahasa prokem yang khas Indonesia dan jarang dijumpai pada negara-negara lain, kecuali pada komunitas-komunitas Indonesia. Bahasa gaul dijadikan menjadi bahasa pada pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini ada di akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, ia dikenal sebagai bahasanya para anak jalanan. Disebabkan arti kata prokem dalam pergaulan sebagai preman, struktur dalam pemakaian bahasa gaul, struktur dan tata bahasa berasal bahasa prokem tidak terlalu jauh berbeda dari bahasa formalnya, yaitu bahasa Indonesia. Pada dasarnya, ragam bahasa gaul remaja memiliki karakteristik yang spesifik, singkat, lincah, serta kreatif. Dalam banyak kosakata yang dipergunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek melalui proses morfologi atau merubahnya dengan kata yang lebih pendek. Contoh penulisan dengan bahasa gaul yaitu 1. Gue atau gua. Kata ini sudah digunakan oleh suku Betawi sejak bertahun-tahun lalu dan menjadi kata untuk menyebut saya. Yang kedua, lo atau elu, dan sebagai berikut. Kata ini juga sudah digunakan oleh suku Betawi sejak bertahun-tahun lalu dan menjadi kata untuk menyebut Anda atau kamu. Yang ketiga, yaitu ada mager, singkatan dari malas gerak. Yang keempat, cuktau. Kata ini merupakan singkatan dari cukup tahu. Yang terakhir ada bonyok. Kata ini merupakan singkatan dari bokap nyokap atau yang sering disebut orang tua. Tidak jelas siapa yang mempopulerkan kata ini, tapi kata ini mulai sering dipergunakan di periode awal tahun 2000-an. Ketika bahasa SMS mulai populer di kalangan remaja, bokap yaitu ayah dan nyokap yaitu ibu sendiri merupakan istilah yang telah populer sejak tahun 80-an dan masih digunakan hingga hari ini.
Fungsi-fungsi bahasa yaitu satu, ada fungsi ekspresif, yaitu bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalaman. Contohnya dalam puisi, pengarang mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalaman dengan bahasa yang ditulis per bait yang disebut puisi. Yang kedua, fungsi estetis, yaitu bahasa sebagai media yang indah untuk menyampaikan pesan. Fungsi estetis ini biasa diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Yang ketiga, fungsi informatif, yaitu artinya bahasa dapat digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Dan yang terakhir, ada alat fungsional, yaitu artinya bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Eksistensi bahasa Indonesia. Pada zaman kini, perkembangan bahasa Indonesia kian menurun. Masuknya berbagai bahasa asing yang tidak mungkin kita tolak, dan ada beberapa kata asing yang diserap sebagai kosakata Indonesia. Namun, di sisi lain, keberagaman bahasa serapan juga menjadi masalah bagi orisinilitas bahasa yang kian mengkhawatirkan, serta penggunaan tata bahasa yang kian serampangan baik tulisan maupun ekspresi. Tentu saja media sosial, koran, radio, internet, dan merek dagang import adalah termasuk faktor pendorong utama yang ikut mencederai kebahasaan kita. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Di era globalisasi ini, penggunaan bahasa gaul makin meraja dan terus muncul bahasa gaul baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Penggunaan bahasa gaul ini membuat remaja makin sulit mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan, penggunaan bahasa yang terlalu sering membuat orang-orang tak sadar bahwa bahasa tersebut bukan bahasa yang baik dan benar. Media mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Terlihat dari contoh struktur bahasa gaul bahwa media sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul, khususnya situs-situs di jaring sosial. Penikmat situs-situs di jaring sosial kebanyakan adalah remaja. Tulisan seorang remaja di situs jaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan bisa ditiru oleh remaja lain. Selain remaja, anak sekolah dasar pun banyak yang menggunakan situs di jaring sosial. Cara mengatasi perkembangan bahasa gaul tidak dapat dipungkiri lagi. Dalam bermasyarakat, bersosialisasi lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa ditolak atau dicegah untuk tidak terbiasa dengan bahasa gaul, karena itu memang suatu proses dalam psikologisnya. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul tidak bisa kita hilangkan atau cegah perkembangannya. Cara yang dapat kita lakukan yaitu satu, memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan yang benar. Yang kedua yaitu inisiatif dan kemampuan yang kuat dari dalam diri sendiri. Yang terakhir, menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara. Contohnya, mengadakan lomba puisi dan lain-lain. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.